juga kita melakukan kegiatan sosialisasi yang masih dalam bentuk tatap muka itu dengan stakeholder misalnya di 155 kecamatan. Jadi kita berupaya menjumpai pemilih yang ada di Provinsi Banten. Kemudian di sana kita menyampaikan informasi, juga edukasi bagaimana agar masyarakat bisa menentukan pilihan itu ya secara mandiri begitu ya. Upaya yang dilakukan ini bisa maksimal gitu untuk tidak hanya bagaimana orang datang, tapi juga bagaimana orang terlibat Berpartisipasi. secara partisipatif. Mengoptimalkan semua kanal komunikasi ini ya untuk Ya, tadi meningkatkan partisipasi dari masyarakat gitu. dan mudah-mudahan kami berharap proses pilkada ini bisa berjalan langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Amin. Halo Sobat Ekbis, jumpa lagi dengan saya Yashifa Yasmin dalam Ekbis Banten Podcast. Hari ini adalah hari di mana menjelang Pilkada 2024. Peran KPU di sini sangatlah aktif untuk proses Pilkada di 2024 nanti. Khususnya juga partisipasi dari masyarakat dan kolaborasi dari berbagai pihak. Hari ini saya sudah mengundang Bapak A.A. Satibi. Selamat datang Pak A.A. selaku divisi dari Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Selamat datang Kang Ya, Aas. Tapi kasih. Bang Aas gak sendirian ya, ditemani dengan Kang Humedi selaku akademisi yang akan menemani kita podcast hari ini. Selamat datang Kang Humedi. Oke, gimana nih kabarnya? Kang Aas, Kang Humedi sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kabar sehat, Kang baik. Aas lagi sibuk banget nih kayaknya menjelang Pilkada 3 hari lagi nih Kang. Kesibukannya Ya, ngapain aja nih akhir-akhir nih? ya begitulah pokoknya. Luar biasa sibuknya ya. Tidur masih bisa nggak nih? Tidur Bisa, berapa jam nih? tidur masih bisa, masih aman. 2 jam ya? Masih aman. Masih Masih aman lah aman. ya, terbilang aman lah ya. Masih aman ya. Untuk Kang Aas sendiri di divisi pendidikan sosialisasi dan pendidikan partisipasi masyarakat ya. Itu kalau boleh tahu tupoksinya ngapain aja sih, Kang? Hmm, tugasnya itu sebenarnya banyak. Mm-mm. Kalau tugas ke Intinya divisi deh. ya salah satunya kan melakukan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih gitu ya. Kemudian meningkatkan partisipasi Hmm. masyarakat, terus membangun sinergi dengan stakeholder dan lain sebagainya. Hmm. Kalau boleh tahu daftar pemilih tetap di Pilgub 2024 ini ada berapa? Rincinya saya tidak hafal, Mm-mm. tapi 8,9 juta lebih. Wow, lumayan tuh ya. Itu target untuk partisipasinya berapa, Bang? Hmm, ya, bicara partisipasi itu kita mesti juga memastikan berapa tingkat partisipasi yang Mm-mm. pada pemilu atau pilkada sebelumnya Hmm. gitu. Nah, Banten itu pilkada 2017. Nah, kami merujuk ke sana. Mm-mm. Jadi dengan berbagai upaya yang telah dilakukan pada waktu 2017 tingkat partisipasi itu plus minus 62%. 62%. Ya, tentu dengan apa yang sudah KPU Provinsi Banten lakukan dengan seluruh jajaran di kabupaten kota, kecamatan, Hmm. kelurahan, bahkan sekarang sudah sampai pada tingkat TPS, namanya Hmm. KPPS. Semua perangkat itu sudah melakukan berbagai upaya lah dan ikhtiar Hmm. gitu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dari berbagai macam upaya dengan berbagai macam simulasi kegiatan dan program. Kami optimis tingkat partisipasi masyarakat Mm-mm. dalam konteks datang ke TPS itu bisa sampai pada angka 75%. 75%. Berarti meningkat ya Ya, dari harapannya sih bisa harapannya lebih, ya. Mm-mm. harapannya bisa lebih daripada itu, Mm-mm. begitu ya. Tetapi
kan kita juga harus fair mengukur berbagai variabel Hmm, yang bisa dijadikan standar ukuran gitu. betul. Tapi upaya-upayanya apa jadi untuk mencapai target tadi kan tadi 75% ya? Banyak hal. Pertama, misalnya kami melakukan berbagai macam program sosialisasi dengan berbagai Mm-mm. macam apa, pertama sosialisasi kita buat misalnya untuk kelompok yang tersegmentasi, Nah, dari mulai, eee, apa, masyarakat atau pemilih yang berada di daerah kepulauan. hmm, Kan di kita itu ada beberapa yang tinggal di kepulauan, kayak misalnya Pulau Tunda, nah, Pulau Panjang, bahkan masih betul. ada di Pulau Sangiang misalnya begitu. Pelosok lah ya. Hmm, Ya, terus kemudian juga pada kelompok masyarakat adat misalnya. Terus pada wilayah yang tingkat partisipasinya pada waktu pilkada itu rendah gitu. Atau pada kelompok yang tingkat partisipasinya cukup gitu, mm-mm, lumayan, tetapi jumlah suara yang tidak sahnya banyak gitu. hmm, Terus masuk juga kelompok-kelompok yang lain begitu, disabilitas, rutan dan yang lain mm-mm, betul. sebagainya. Terus kemudian selain itu juga kita melakukan kegiatan sosialisasi yang masih dalam bentuk tatap muka itu dengan stakeholder misalnya di 155 kecamatan. Hmm, Jadi kita berupaya menjumpai pemilih yang ada di Provinsi Banten. Kemudian di sana kita menyampaikan informasi, juga edukasi bagaimana agar masyarakat bisa menentukan pilihan itu ya secara mandiri begitu ya, secara cermat gitu hmm, atas berbagai macam pertimbangan yang matang. Kemudian kami juga mencoba merangkul berbagai macam organisasi dari mulai kemahasiswaan, kepemudaan, terus kemasyarakatan dan yang lain sebagainya pada 80 organisasi, hmm, dan tentu kami melakukan kegiatan itu di samping kami membangun kemitraan strategis supaya masyarakat itu, pemilih itu tidak hanya tumbuh kesadarannya untuk memilih gitu, tapi mereka juga bisa ikut mensukseskan pilkada ini secara partisipatif. Jadi kami mencoba membangun kesadaran masyarakat itu bukan hanya untuk datang ke TPS, hmm, tapi bagaimana juga secara partisipatif turut serta mensukseskan pilkada ini. Nah, selain itu ada juga kegiatan-kegiatan yang kita lakukan seperti hari ini misalnya seperti sekarang kita gitu melalui podcast, kemudian melalui media sosial gitu. Karena kami percaya dari 8,9 juta pemilih itu kan 63%-nya adalah milenial dan pengguna Gen Z gitu ya. media sosial. Ya, sahabat terbaik mereka adalah media sosial. Mhm, Karena itu, kami di KPU Provinsi Banten menjadikan media sosial sebagai salah satu saluran komunikasi kepada pemilih yang ada di Provinsi Banten. Terkhusus tadi itu kelompok milenial dan Gen Z. Dan mereka itu kan unik. mhm, Mereka itu kan susah kita temui di ruang-ruang publik kan. betul. Karena mereka susah kita temui di ruang publik, maka kita temui mereka itu lewat media sosial gitu. Dan sekali kita berkomunikasi lewat media sosial itu bisa menjangkau ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang Mhm, gitu. Dan tanpa kita harus bertatap muka langsung. Jadi low cost, low budget kira-kira hmm, begitu. Tapi efektif dan efisien. Kemudian ya kami juga mencoba berkolaborasi dengan berbagai macam media dari mulai media cetak, kemudian media elektronik, radio, televisi, teman-teman yang podcaster gitu ya, dan juga media online gitu. Nah, sinergi kami dalam berbagai macam bentuk kegiatan, termasuk juga pemberitaan, sosialisasi, mhm, iklan, dan yang lain sebagainya. Ini dalam rangka memaksimalkan sosialisasi. upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Jadi ada sosialisasi kalau di dalam media itu ada media luar ruang, di antaranya
Jadi selain yang media elektronik, media cetak dan yang lain sebagainya itu, kita juga ada sosialisasi pada media luar ruang. Ya kita buat merchandise misalnya kaos Iya. gitu, alat tulis, kemudian ya kita juga pasang billboard misalnya dan yang lain sebagainya dalam rangka memberikan informasi dan mengedukasi. Hmm. Eh, itu kira-kira upaya yang dilakukan. Hmm. Nah, kalau di luar kegiatan sosialisasi dan edukasi, di dalam regulasi sekarang, misalnya kita merujuk pada PKPU 13 2024, kegiatan kampanye itu ada beberapa yang difasilitasi oleh KPU. Misalnya debat kandidat. Debat kandidat yang kami alhamdulillah sudah tunaikan 3 kali debat dan kami debat dilaksanakan di seluruh TV nasional Ya. begitu dan ya responnya cukup baik, cukup positif gitu dan masyarakat juga bisa menilai bagaimana pasangan calon yang ada itu baik visi misinya, programnya, ide dan gagasannya seperti apa gitu. Eh, di luar itu kami juga memfasilitasi APK dan BK. Jadi alat peraga kampanye dan bahan kampanye. Hmm. Jadi cukup maksimal lah begitu upaya yang kami lakukan termasuk juga iklan layanan sorry bukan iklan layanan masyarakat, ya, iklan layanan masyarakat ya, tapi juga ada iklan kampanye. Oke. Jadi kalau pada pilkada atau pemilu yang lalu, Mm-mm. iklan kampanye itu kan mereka memfasilitasi sendiri pasangan calon. Kalau sekarang Jadi sekarang difasilitasi. difasilitasi oleh KPU begitu. Berupa apa nih billboard? Iklan, jadi ya billboard ada gitu Mm-mm. kan, kemudian spanduk ada, Oh, umbul-umbul ada iya. begitu. Kemudian yang bahan kampanye kayak selebaran, Mm-mm. kemudian poster, kemudian leaflet, eh, itu juga Udah udah difasilitasi sama difasilitasi KPU. gitu. Nah, kemudian selain itu, yang iklan itu kan ketentuan di dalam PKPU itu kan setiap hari, setiap televisi itu 10 spot. Hmm. Eh, dan kami menganggarkan untuk 3 televisi dan sudah berjalan gitu iklan-iklan untuk setiap pasangan calon gitu. Jadi di koran juga berjalan, di radio juga berjalan begitu dan kami publikasikan, kami iklankan tuh setiap hari begitu. Jadi maksimal lah, insya Allah upaya yang dilakukan ini bisa maksimal Mm-mm. gitu untuk tidak hanya bagaimana orang datang, tapi juga bagaimana orang terlibat Berpartisipasi. secara partisipatif. Jadi Kira-kira benar-benar begitu. mengoptimalkan semua kanal komunikasi ini ya untuk Ya, tadi meningkatkan partisipasi dari masyarakat gitu. Oke nih, terima kasih nih Kang Aas. Kita beralih dulu nih ke Kang Humedi. Gimana Kang Humedi selaku akademisi memandang atau melihat apakah partisipasi masyarakat di Pilkada tahun ini akan meningkat, Kang? Ya, kalau saya lihat, supaya Hmm. saya lihat dari berbagai macam yang sudah dilakukan oleh KPU itu sudah maksimal. Saya kira kalau di tahun periode sebelumnya, ya pilkada sebelumnya itu hanya mencapai 65%. Saat ini bisa menjadi 75%. Artinya sudah naik karena sudah masif eh, yang disosialisasikan oleh KPU itu sendiri. Mulai dari billboard, terus di kasat ke masyarakat grassroots ya, itu sudah dilakukan baik itu oleh KPU maupun oleh pasangan itu sendiri. Jadi mereka sudah tahu bahwasannya nanti di tanggal 27 November itu mereka akan memberikan suaranya di TPS masing-masing. Seperti itu. Sehingga saya kira barometernya ya untuk menilai naik atau tidak itu kan nanti ada kurang ya harus ada apa namanya Indikator. apa namanya kuesioner yang harus disebarkan Survei. nilai berapa persen dan juga nanti akan ada suara-suara yang sudah masuk di KPU berapa persen pemilu yang saat ini naik atau tidak dari sebelumnya dengan saat ini seperti itu. Apalagi di saat ini kan ada media sosial nih Bang.
pasti sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat juga ya. Menurut Abang gimana pandangan media sosial ini, apakah akan meningkatkan atau justru malah menurunkan partisipasi dari masyarakat itu? Karena kan banyak informasi bertebaran, terus mereka bisa dengan mudah melihat bagaimana calon-calonnya, dan lain sebagainya lah. Itu peran media sosial ini akan meningkatkan atau justru malah menurunkan partisipasi dari masyarakat itu sendiri? Kalau saya lihat itu sangat meningkatkan, karena anak-anak yang terutama Gen Z ya, yang pemula ataupun yang sudah tingkat mahasiswa, itu sudah Gen Z itu kan sudah apa namanya, gadget itu sudah menjadi kehidupan, sehingga mereka mengetahui mana pemimpin yang akan dipilih, mana yang visioner, mana yang tidak, dan apa hanya janji-janji politis saja seperti itu. Mereka sudah sangat tahu dengan alat-alat media yang saat ini sudah berkembang di mana-mana itu. Apalagi ya itu kan gadget itu sudah menjadi mainannya sekarang. Iya. Sebenarnya bukan buang-buang tadi kata tadi adalah Di media sosial. itu yang dipakai mereka digunakan, bahkan tidak akan lepas 24 jam itu. Kecuali makan juga masih nempel ya. Bahkan semua apa yang mereka lihat kira-kira baru dan menarik itu mereka upload kan gitu. Kira-kira. Jadi sangat. Jadi peran media sosial justru bisa meningkatkan ya. Ya, seperti saat ini juga bisa meningkatkan kan nanti kita publish ya kan. Itu yang berbicara oleh tim dan KPU juga sendiri kan, sehingga mereka mengetahui bahwa Senin tanggal 27 itu akan diadakannya Pilkada serentak, sehingga mereka bergegas untuk menuju ke sesuai dengan pilihan dan pemimpin yang akan mereka pilih kan. Betul sekali. Oke, terima kasih nih Kang. Sebelumnya ini karena kita sudah di penghujung waktu juga ya, dari Kang Aas dulu deh. Gimana deh harapan Kang Aas untuk Pilkada serentak 2024 minggu depan ini? Ya sebenarnya saya punya banyak harapan ya untuk. Tuangkan aja semua harapannya. Biar Sobat Equis ngedengerin ya harapan dari Kang Aas. Kita ini punya anugerah yang luar biasa ya. Pertama tentu pemilu dan pilkada ini dalam waktu yang bersingkat gitu ya. Walaupun ada jeda beberapa saat, tetapi kalau melihat dari jadwal dan tahapan, bahkan jadwal dan tahapan pemilu belum selesai, jadwal dan tahapan pilkada itu sudah berjalan. Ya ini selaras dengan amanat Undang-Undang 7 2017 begitu ya. Di mana penyelenggaraan pemilu itu dilakukan secara serentak. Nah, itu anugerah yang mesti kita syukuri dan alhamdulillah pemilu yang berlalu itu kan berjalan dengan lancar begitu ya. Semua masyarakat kita bisa menikmati ini sebagai sebuah proses demokrasi gitu, dan kita juga sudah diberikan anugerah pemimpin yang terbaik begitu yang telah dipilih oleh masyarakat, oleh pemilih yang ada di seluruh Indonesia. Dan anugerah kedua di Provinsi Banten itu baik di kabupaten kota ataupun provinsi tidak ada calon tunggal. Jadi masyarakat itu diberikan pilihan gitu ya untuk menentukan siapa yang terbaik di antara calon yang ada ya. Di provinsi juga kita punya pasangan calon yang sangat baik, dua pasangan calon, nomor 1 Bu Airin dan Pak Ade, kemudian nomor 2 Pak Andra dengan Pak Dimyati. Keduanya adalah orang yang selama ini kita tidak pernah ragukan kiprahnya di dalam politik dan soal komitmen mereka membangun daerah gitu ya. Jadi pilihan yang ada ini adalah pilihan yang menurut kami ya sangat baik begitu ya, pilihan yang sangat baik begitu. Tinggal masyarakat bagaimana mencermati begitu ya, visi misinya seperti apa, programnya seperti apa, ide dan gagasannya seperti apa. Dan kami kira
mereka sudah melakukan komunikasi secara langsung, baik secara mandiri mereka memfasilitasinya atau yang kami fasilitasi lewat berbagai media yang tadi kami sampaikan. Publik atau pemilih di Provinsi Banten tinggal menentukan pilihannya, ya, tinggal menentukan pilihannya, dan mudah-mudahan kami berharap proses pilkada ini bisa berjalan langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pada generasi muda, saya punya harapan yang sangat besar, terutama kawan-kawan Gen Z dan milenial. Kenapa? Karena 63% dari 8,9 juta itu bukan angka yang sangat kecil, itu angka yang sangat besar. Oleh karena itu, kepada generasi muda, tolong tentukan pilihan secara baik dan benar, begitu. Termasuk juga jangan terpengaruh oleh politik uang, jangan juga terjebak oleh politisasi SARA, gitu, ujaran kebencian dan hoax, gitu. Nah, hoax ini punya dampak yang besar dan kita pernah mengalami bagaimana keterbelahan di dalam masyarakat pada pemilu-pemilu yang lalu, gitu ya. Dan alhamdulillah sejauh ini kami tidak melihat ada konflik yang mengarah, ada persaingan gitu, ada kompetisi yang mengarah pada konflik gitu ya. Sekarang semua berjalan dengan baik, begitu kedua pasangan calon saling beradu gagasan, saling beradu visi dan misi, begitu, beradu untuk meyakinkan pemilih, begitu, dan tentu ya kita semua meyakini siapapun pada akhirnya yang terpilih, pertama itu adalah pilihan yang terbaik dan tentu itu pasti takdir Tuhan, begitu. Dan kepada semua pihak, ya kami berharap bisa menerima dan merayakannya dengan sukacita siapapun yang pada akhirnya kita pilih. Dan mudah-mudahan pemimpin yang terpilih, kalau kita mencermati visi misi dan programnya, termasuk juga ide dan gagasannya, kedua-duanya itu, baik Bu Airin atau Pak Andra, itu bisa membawa Banten ke arah yang jauh lebih baik. Amin. Jadi Banten pasti akan mengalami lompatan-lompatan besar begitu ya ke depannya gitu. Dan komitmen mereka juga sudah sangat luar biasa, sering juga disampaikan di dalam ruang-ruang publik. Dan masyarakat, mari kita berdemokrasi secara dewasa begitu ya. Jangan sampai karena perbedaan pilihan kemudian menjadikan di antara kita tidak saling mengenal atau di antara kita saling bermusuhan, kira-kira begitu. Yang terakhir dari saya, sayangi Bantenmu, coblos pilihanmu. Oke, sayangi Bantenmu, coblos pilihanmu. Terima kasih ya Kang Aas. Boleh lanjut dong, harapan dari Kang Humedi ini gimana nih Kang? Ya, harapan masyarakat Banten, terutama saya, sebenarnya suguhan atau sajian yang setelah disiapkan untuk Pilkada 2024 ini sangat membingungkan. Apalagi saat ini banyak, saya kira Gen Z ya, swing voter ya istilahnya ya. Masih banyak kebingungan untuk memilih karena terlalu bagus di antara keduanya itu. Antara nomor 1 dan nomor 2 itu. Sehingga harapan-harapan kami semua masyarakat yang saat ini masih bingung karena tinggal menunggu 4 hari lagi untuk menentukan pilihannya, saya kira untuk secepatnya memfokuskan dengan program-program yang telah disajikan oleh kandidat-kandidat baik nomor 1, nomor 2 yang sangat bagus itu, untuk secepat memilih, jangan sampai istilahnya dicoblos kedua-duanya lah gitu tuh. Apa itu istilahnya tuh? Golput lah sebetulnya, golput seperti itu. Saya kira jangan sampai seperti itu, kita pilih salah satunya, karena kalau golput ya sama artinya, tidak ada artinya apa ya? Tidak ada artinya kalau golput. Ya lebih baik kita pilih salah satu yang terbaik. Ya, mungkin tadi kata Pak As itu sudah, kalau yang terpilih itu sudah menjadi takdir Tuhan itu sendiri. Itu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih banyak Kang Humedi. Terima kasih banyak Kang Aas. Siap, sami-sami. Nanti kita next
podcast lagi dan semangat untuk Kak Aas ya. Siap. Tanggal 27 ya, 27 November nanti bertugas. Siap. Terima kasih banyak. Baik, Sobat Ekbis, saya Syifa Yasmin pamit undur diri dan sampai jumpa. Oke.